dan yang terhormat Kepala Sekolah SPIT Insan Rahayu Bapak Tatang Khairul semester 4 kepada yang terhormat Kepala Sekolah SIS Bapak Mahmud SPD. Yang kami hormati pemateri Ibu Eva Khafifah dan yang kami hormati Ketua PMK SIT Insan Rahayu, SPIT Insan Rahayu dan SCIS Insan Rahayu serta para orang tua yang telah hadir di acara Majelis Taklim Nurul Insan SIT Insan Rahayu yang berbahagia. jadi mah ke 93 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Majelis Taklim Nurul Insan SIT Insan Rahayu. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Izinkan saya hari ini ditugaskan sebagai pembawa acara untuk menyampaikan atur acara yang akan diselenggarakan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Nanti nitip ini Yang tapi kedua, di mobile aja, jangan saya aja sama kita aja. Boleh Mangga siap-siap. Yang kelima, Di mobile aja ya Bu ya. Jadi jangan ke saya aja. Untuk mengharap ridho Allah semata, mari kita mulakan acara Majelis Taklim Nurul Insan hari ini dengan berbasmalah. Baik, atur cara selanjutnya tilawah oleh komedian kepada beliau. Silakan. Teman saya udah semester 3 di IOU. kayaknya beda Dia nyusun tesis. Kadang ada verifikasi digituin. Jadi gini. Bentar.
Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sedang mereka mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau. Semoga dengan dibacakannya tilawah tadi menjadi doa dan harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk aktivitas selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Eva Khofifah, sarjana psikologi, magister hukum, CPHP, CNMLP, CPN, CPR. Pada beliau dipersilahkan dengan tema Maafmu Bahagiaku, menjadi pasangan yang saling ridho dalam mewujudkan sakinah diri. Izinkan saya menyampaikan biografi beliau. Beliau adalah seorang penulis, pembicara, profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga, dan founder Ambu Consulting, Healing Center, dan Mosaic Psikologi. Pendidikan dan pengalaman beliau: formal S1 jurusan psikologi, formal S2 magister hukum keluarga, formal S3 mahasiswa doktoral psikologi Islam, pendidikan non formal, profesional psikoterapis, certificate neurolinguistic programming practitioner, mediator non-hakim, arbiter ad hoc. Adapun pengalaman kerja beliau sebagai terapis di Rumah Terapi Aura Bandung, asisten laboratorium psikologi di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada beliau, Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menilai Ibu Araya Bu. Masya Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Alulung Bu. Yang bukan naon Bu, kita lanjutkan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Alhamdulillah, di siang hari ini yang cerah, hareudang atau seger Bu? Hareudang. Pami hareudang hoyong seger kedah disegerana kunaon?
naon Bu sekam Bu? Jarami gitu ya. Seperti kita menyalakan api dalam sekam, apinya itu gak kelihatan, tapi nu katinggalan lampu. Kebunnya, asapna, panasna, nah eta Ibu. Kejadian 20 tahun yang lalu Ibu masih emut Bu. Nah, eta dendam. Cina tuh nikah tuh dong. Baru pas emutnya dia panas. Berarti tiga naon? Tiga api di dalam Sekam. tapi kalau emut di dia kesawios, inilah bagian dari proses rumah tangga dan lain sebagainya. Artinya pelan-pelan kita sudah lebih rilis, pelan-pelan kita sudah lebih pulih ya. Nah, dan tema ini maafmu bahagiaku menjadi pasangan yang saling ridho dalam mewujudkan sakinah di rumah gitu ya. Nah, oke, boleh ke slide yang selanjutnya. Bentar. Nah, kita akan awali dengan sebuah realita. Ya Bu ya, saya tanya Ibu di sini yang nikahnya jangan pengantin baru deh. Yang udah suhu, dan sekali disebut sepuh namanya, koyong nanti disebar suhu, cum yang udah suhu 20 tahun, 30 tahun pernikahannya. Cum Ibu, Bu. Nah, Ibu, ekspektasi Ibu apakah sesuai dengan realita? Ayo. Padahal nikahnya udah 30 tahun. Dijalani karena jalan terbaik adalah dijalani. Nah itu, jangankan untuk yang nikahnya awal-awal masih soalnya, anu tos nikah nanti 30 tahun mah tos baal, tos kebal, tos kararaos, nah naon tos mati. Nah mudah-mudahan mantepnya di dia mah teu mati rasa tapi mati gaya. Ada yang udah mati gaya di depan suaminya, mati kutu ada. Kalau di depan mertua, nah itu mah dugi ka ayeuna sebenarnya. Nah itu realitas dalam rumah tangga yang memang jelas tidak sesuai dengan ekspektasi. Kebanyakan kita menikah karena apa Bu? Karena apa rata-rata? Ibu hoyong nikah karena hoyong naon? Jujur dari hati yang paling dalam. Hoyong naon? Hoyong bahagia. Terus yang naon Ibu? Hoyong ibadah, Masya Allah. Ya. Hoyong naon Ibu? Rata-rata perempuan menikah itu karena ingin keluar dari zona yang sekarang. Jujur, betul gak Bu? Nah, iya. Ingin keluar dari zona yang sekarang dan menyangka dengan pernikahan selesai masalah sudah. Ayah nu kitu ayah. Nuju sakola hoyong naon? Hoyong enggal kuliah. Jigana kuliah mah tos bebas. Pas SMA masih kene ditekan oleh orang tua, masih kene orang tuanya tuh strict gitu ya, strict parent ini. Hoyong enggal kuliah. Tas kuliah gara-gara stres ku dosen pembimbing. Stres ngerjakeun skripsi, jeung di sini yang skripsinya teu beres-beres. Iya. Nah, ingin cepat-cepat lulus, ingin cepat-cepat kerja. Nikah Ibu mah langsung nikah. Biasanya ingin cepat-cepat kerja agar keluar dari tersiksanya sekarang. Udahlah bekerja, ingin cepat-cepat apa Bu? Nikah, karena mendapatkan atasan yang bosi. Ya, bedakan antara bos dengan leader, bos dengan pemimpin. Kalau bos itu lamun A kedah A, tidak ingin mendengar apapun. Tapi kalau leader membicarakan A dan ada yang tidak sepakat, didengerin terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini keluar dari dunia pekerjaan dan menyangka dengan pernikahannya selesai sudah. Tapi realitanya kumaha Bu? Oh malah menikahna menang hancur
nage aya namanya laki-laki tidak bercerita tiba-tiba beristri dua aya cenah. Intinya ibu ganti suami ge kitu-kitu keneh. Jika lampu jika kulkas saking ku tiis. Ganti suami ge kitu-kitu keneh jika lampu jika jidan lempeng gitu ya gitu-gitu keneh. Jadi lebih baik kita syukuri yang sudah ada, lihat kelebihannya sebelah badan hukumnya punya kelebihannya juga tantangannya yang andaikan kita ganti pasangan pun gitu-gitu keneh. Tapi Islam itu sangat mencintai perempuan, sangat menghargai perempuan. Andaikan perempuan sangat tidak kuat, itu boleh hulu. Hulu itu apa Bu? Menggugat cerai. Disertasi saya sekarang tentang divorce decision making, pengambilan keputusan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Saya mengambil responden sekitar 300 sekian, dan juga yang dijadikan wawancaranya itu sekitar 11 orang. Dan dari 11 itu 11-11-nya kita pasti menyangka mencerai gugat rata-rata disalahkan sahabat. Jujur, nu disalahkan sahabat mengenai cerai gugat ayah perceraian. Kebanyakan menyalahkan istri. Eta mah kesyukuran we. Eta mah istrina kurang sabar. Hukum sesuami na kurang sasendok. Dari 11 narasumber
ibu ada ujian perselingkuhan, jangan dilawan. Eta si pelakor teh disebut pelakor teh jangan dilawan, sanes bantrakeun. Beda dunia dengan ibu, leres teh Bu. Saya tuh Bu ya, yang duduk di saya tuh bukan klien korban saja. 90% yang duduk di profesional kesehatan mental itu korban. Orang nanti justru balalageun, anu salalaban, anu teu tiasa nolak, anu nuhun wae, justru karena eta jadi ngabatin. 90%, itu 10%-nya ada yang pelaku juga. Ada yang pelaku tapi beruntung dia duduk di ambu konsulting atau di profesional lainnya karena ingin berubah. Anu di luaran kira-kira yang berubah atau alim? Yang berubah atau alim? Makanya ibu sok nanya eta cenah di jahanam teuing nya pelakor teh di teu karunya ka istri sah teu karunya ibu abdi diwatosan teu karunyaeun ka ibu. Sanes ka ibu katanya ka batur nya. Insyaallah saleh nya Bu cara ge saleh Bu. Amin menyebut amin pang tarikna teu soleh eta teh. Nah intinya teu karunyaeun Bu ka istri sah aslina. Dia punya empati. Para pelakor-pelakor yang pada akhirnya dia tidak ingin berbenah, kan kalau yang ke profesional berarti dia ingin berubah. Dia sudah di posisi ingin menyadari, di posisi ingin ini yang menyelesaikan. Tapi di luaran sana, si istri mah disumput-sumput si salaki selingkuh teh gara-gara naon Bu? Sieun orang tua terang, sieun tetangga terang, ku pelakor mah diposting salaki batur. Ya, jadi jangan berharap kita bisa sharing, bisa dialog dengan pelakor karena sanes bantra. Itu kalau rata-rata ujian terbesar perempuan itu. Masalah ekonomi mah Bu rata-rata ibu bisa tahan, betul gak Bu? Ya, ibu bisa dari nol menemani suami dari mulai tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki apa-apa. Memiliki apa aja Bu? Memiliki cicilan, memiliki beban, memiliki kerutan gitu ya. Nah insya Allah istri kuat gitu ya. Tapi kalau sudah menghadapi itu rata-rata sulit untuk pada akhirnya bertahan. Nah artinya yang di depan kita itu betul-betul hingga usia pernikahan kita 30 tahun 40 dan seterusnya, intinya tidak akan pernah lepas dari konflik. Tapi yang membuat ibu sehat mental apa? Cara menyelesaikan konflik. Boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya Pak. Nah slide selanjutnya jelas kita fokus menyelesaikan konflik yang di sini tema yang diambil adalah memaafkan, yang dengan harapan dengan memaafkan itu lahirlah sakinah. Sakinah itu apa? Ayo sakinah ibu bos-bos mengadoakan teh mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah rahmah. Apa Bu sakinah teh Bu? Tenang dan tenang atau tentram ya. Seperti dalam Quran surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menjadikan kita semua itu berpasang-pasangan. Bu, akhir-akhir ini tidak sedikit klien saya yang LGBT juga di usia remaja. Padahal jelas ibu teh bisa sempurna itu karena apa Bu dengan suami? Karena beda. Ada sebuah ibu beda gak dengan suami ibu? Beda. Men are from Mars and women are from Venus. Laki-laki lahir di mana? Mars. Perempuan di mana? Venus. Dua-duanya tinggal di mana? Di bumi. Paseamuan. Suami punya latar belakang keluarganya seperti ini, istri punya latar belakang keluarganya seperti ini. Tiba-tiba harus mengasuh anak sekarang anak TK, SD, SMP dan seterusnya. Kira-kira paseamuan. Itulah di sini sampai disebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwa fitrahnya itu kita tuh berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki saja dengan laki-laki bosen, perempuan saja dengan perempuan bosen. Dr. Aisyah Dahlan, LGBT itu rata-rata gak dengan satu pasangan, tapi
pasti dengan beberapa pasangan. Karena apa? Karena bosen. Misalnya nu lesbian, nu hiji baper, nu hiji oge baper, kahuruan. Akhirnya mencari lagi, sok lamun ibu sareng baper duanana kumaha? Ayo, baper duanana mus-mus baeut, mus-mus silent treatment. Bedakan silent treatment dengan jeda sejenak ya Bu ya. Barangkali suami ibu tuh bukan silent treatment, tapi jeda sejenak. Silent treatment itu dalam jangka waktu yang lama betul-betul mendiamkan, dan itu niatnya untuk menyakiti. Tapi kalau hanya beberapa jam dan itu niatnya untuk menenangkan diri, itu boleh bahkan bagus daripada mengeluarkan kata apapun. Aduh, Caci nih kaget maki. Gitu ya, daripada mengeluarkan kata itu demikian. Tapi di sini waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ibu teh sareng caroge teh ditakdir teh kan Bu. Siapa ya nama? Sakinah litaskunu ilaiha, agar tentram sama lainnya. Mawaddah itu apa Bu? Cinta. Ibu masih cinta ka caroge Bu. Nah, rarepe. Ari kapungkur pas kawitan nikah cinta teh ka caroge. Buah henteu di dieu mah kapaksa sadayana. Buat zaman Siti Nurbaya unggul. Cinta teh ka caroge Bu. Cinta. Sabada teh aya deui nu hoyongan ka ibu nya. Jadi we caroge cinta. Cinta itu seperti pelangi. Ayo orang sebutan Bu. Pelangi warnanya naon Bu? Merah. Ayo. Ya, terus apa lagi? Bintang. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya, pelangi itu warnanya magic, biru. Dan cinta itu seperti pelangi, gak mesti warnanya merah yang menggebu, yang menggelora sehingga pas pertama kali. Tidak. Ibu bisa stay. Ibu menangis dalam sakit sendirian, itu cinta. Kalau nggak cinta itu terus kabur, gitu. Kabur kan itu Bu, ke Kapadokia. Ya. Aduh ya, kalau orang Greg. Nah poinnya adalah itu cinta. Jadi jangan mengartikan suami teh masihan silver queen siga baheula. Suami teh masihan apa? Bunga siga baheula atuh baheula mah kumaha we carana. Istri resepna eta digugu ari ayeuna mah. Dulu mah teu aya oge di aya.
Rahma itu apa? Kasih sayang. Ya, ibu dulu jujur bu. Ibu berpikir gak pas nikah berada di titik ini? Berpikir gak bu? Ibu, keuangan ibu kehartos teku matematika manusia. Kehartos terus bu. Pokoknya mah tercukupi atau matematika salah berarti bu. Matematika Allah kadang-kadang pas menuju digawir di titik nadir tiba-tiba torojol. Nah itu teh kasih sayang Allah. Kemudian tiba-tiba seorang suami istri yang sudah betul-betul ingin divorce, tiba-tiba Allah berikan hidayah dalam bentuk apapun, maka itu pun adalah kasih sayang Allah. Sebetulnya divorce itu boleh, tapi itu titik terakhir setelah usaha maksimal. Ya, oke, boleh next slide Pak Punten. Nah, dan salah satu caranya ibu memaafkan. Ya, Bu, ya. Ibu, saya tanya Bu, ibu lamun kesel ke anak, ibu istighfarna sabar kali Bu. Kesel kurang kali teh biasa diatur. Di kamari dicariosan ayeuna gitu deui gitu. Deui istighfarna sabar kali ibu. 3 kali ge cekap hamuran kali mah adalah sebu. Acara ge sabar kali ibu. Astagfirullah. Wah, itu sagala disebut. Lamun dina mobil teh mah nepi ka beruap eta katingalna. Astagfirullah. Sabar kali ibu. 8 kali ge teh cukup. Eta masih kene di dieu teh kesel gitu kacarongnya. Itulah kenapa memaafkan itu tidak mudah. Tapi ibu emot ya Bu ya. Ibu kalau sedang ada konflik sareng caroge, nuju pasea, nuju saling perenungan satu sama lainnya, ingat paheula-heula masuk ke surga. Dunia mah kecil tapi di parebutkeun ari surga eta saageng-ageng meni alalin. Jadi emut teh pas nuju pasea sareng caroge teh tong gengsi emut teh abi nu hoyong ti payun masuk surga. Insya Allah akan lebih mudah untuk memaafkan dan meminta maaf duluan. Cung ibu jujur di dalam ayat masalah sahan sok minta maaf duluan. Siapa yang suka minta maaf duluan? Siapa? Istri, oke. Siapa lagi Bu? Suami, ya beda-beda ya. Ada yang istri yang mau minta maaf duluan, ada suami. Tapi intinya itu berlomba-lomba lah untuk ke surga duluan. Tapi kalau ukurannya dunia, oh ya Bu minta maaf pacaran ya Bu. Oh ya helaan, sebagai bahasa ibu-ibunya, bahasa orang Garut. Namanya saya kan orang Garut, Bu. Cuma orang Garut itu di dia Bu. Bos sekolahan. Karena pernah dulu ada saya misi di mana, ternyata orang Garut, ternyata saya SMP dulu ya. Nah itu memaafkan. Mengapa memaafkan itu penting? Pertama, mengurangi stres emosional. Rata-rata ibu stres gara-gara apa? Dan saya tanya, yang punya penyakit kanker alias kantong kering, sanesnya kanker, tumor, tiroid lah, inilah itulah rata-rata kenapa? Ya, ibu kalau sehat secara psikologis, selagi makanan tidak berlebihan, pola tidur cukup, ibu kekebalan tubuhnya kuat. Rata-rata yang sampai terkena penyakit-penyakit yang menahun, penyakit-penyakit mematikan dan lain sebagainya tuh kekebalan tubuhnya drop. Ibu, saya tanya pas COVID, menurut survei lebih banyak yang meninggal di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Kenapa tuh Bu? Stres. Begitu ya, stres obatnya apa? Stres obatnya iman dan tambah. Mau apa lagu eta pasti ter generasi old, generasi rumah irama. Oke. Nah, kalau ibu-ibu lagi yang lagi menyusui tiba-tiba aslinya hilang, betul gak? Tiba-tiba pokoknya kalau stres malah the overweight
gini teh Gak mau makan sama sekali antara dua itu. anyar nikah mah 3 bulan. Yang alhasil kekebalan tubuh drop. Ambil anak besar. Ketika kekebalan tubuh drop, mudah masuk virus, bakteri berkembang biak dan lain sebagainya. Bahkan ya udah cancer lah, mulai dan lain sebagainya. 2,5. Dan salah satunya karena dia yang ngabagel, kita pokoknya kesel kasaha pacar oge sering kasaha kami toha. Gitu. Ibu sing damai atuh sareng toha teh Bu, ya Allah sepaket. Hamil teh bagi aja sama kelas. Dan ibu-ibu gini jadi mertua sing kasihani eta menantu teh sing kasihani. Sok bingung jadi menantu teh nya ada menantu yang full jadi ibu rumah tangga. Cik atuh geus Nakil tuh. dia bahasa orang Garutnya cik atau gawe tong cicing wae di imah karunya suami cenah hayo gue nampana saur saha eta mertua kalau jadi ibu rumah tangga ger ieu teh jadi menantu teh damel terus damel teh cik atuh sing apal waktu ari damel teh karunya budak sareng suami teu kaurus cenah aya nu kitu ku mertuana Bu seueur. Nah gitu ya, poinnya adalah stres ya dia, dan salah satu stres itu karena kita sulit memaafkan dan memang itu tidaklah mudah, makanya harus tahu ilmunya baru mempraktekkan. Kemudian menurunkan konflik berkepanjangan. Kenapa harus memaafkan? Usia klien saya 65 tahun tapi 65 tahun alias berarti sudah lansia. Tapi ia gak lupa kejadian ketika ia usia 7 tahun. Berarti ibu yang usianya 35 cuy. Ada gak? 35, 40, 50. Sekitar ibu kejadian sama kejadian hari ini tanggal 22 April pas datang ke MT. MT namanya di MT. Insan Rahayu, pokoknya Insan Rahayu gak akan lupa. Menolak Gitu ya. Sama yang menyusahkan gak akan lupa. Poinnya adalah itu kalau kita tidak memaafkan itu akan meningkatkan konflik yang berkepanjangan, panjang kali lebar jadinya luas. Diajar matematika heula nya untuk emut kene. Itu meningkatkan konflik yang berkepanjangan teu beres aya jilid hiji, jilid 2, jilid sabaraha episode siga sinetron naon Bu berepisode Bu? Cinta Fitri. Ikatan Cinta beres misalnya mainnya seberapa episode tiba-tiba aya jilid 2 dan seterusnya bakal begitu Bu. Teu beres-beres. Yang ketiga, Sanjung. kalau kita mencoba untuk memaafkan, itu meningkatkan kualitas hubungan. Tapi Bu, ingat, memaafkan bukan berarti melupakan dan memaafkan bukan berarti bertahan. Hati-hati. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ibu tidak akan melupa. Dan saya berbicara memaafkan itu bukan berarti ibu wajib bertahan dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak sehat. Itu dua hal yang
cek dalam Al-Quran manapun, yang banyak dibahas dalam rumah tangga itu apakah cinta atau memaafkan. Cinta itu gak banyak dibahas, bahwa itu menjadi keutuhan rumah tangga. Tak, memaafkan. Al-afu anhum. Ibu, kalau ibu gak memaafkan suami ibu, ibu bakal ayam di dia akhirnya. Bakal ada gak di sini? Oh. Dan dalam Al-Quran hanya 2 orang yang bisa memaafkan lebih dari 3 kali. Siapa? Seorang ibu dan seorang istri. Meskipun dia nggak gendoknya, tecagerku baso, tecagerku sebelah, tecagerku nanti bu, aku kopi tecagerku apa namanya. Tapi maafkan lagi, memaafkan lagi bu. Kalau anak berperilaku salah, dimaafkan bahkan tetap didoakan. Saya bu ibu. Jadi istri pun sama. Suami teh musuh deh, musuh deh. Suami teh iya deh, dimaafkan lagi dimaafkan. Nah, itulah seorang perempuan. Kalau laki-laki bu, menurut riset, seorang istri yang selingkuh jarang selamat. Pami istri yang selingkuh jarang selamat. Rata-rata suaminya melaporkan talak. Gak kuat. Suami gak kuat kalau istrinya sudah selingkuh, gak kuat. Kalau istri bukan berarti kuat, sakit kuat terus bu. Ya tapi itulah kelebihannya ya, kelebihan perempuan memberikan kesempatan yang kedua dan seterusnya yang kita tidak tahu, barangkali itulah yang menjadi kendaraan untuk nanti ke surga. Oke, itu ya bu ya tentang memaafkan. Boleh next slide punten. Dan ibu kalau ibu memaafkan bukan berarti lemah. Cuma dia sulit memaafkan dan berpikiran ambu nanawanan nggak maafkan kayak diinjak-injak cung gitu. Ayo yang berpikiran kalau memaafkan nanti diinjak-injak. Tidak, memaafkan itu bukan berarti lemah. Memaafkan bukan berarti kalah, tapi adalah bentuk kekuatan jiwa. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang pandai menahan amarah. Saya tanya bu, emosi itu ditahan atau dikelola? Kelola jadi apa bu? Jadi cimol, jadi cilok, jadi baso, jadi ibu mana kalau gitu wayanya. Eta di mana? Eta awal mulanya orang Sunda mah beracian. Tapi kayaknya di mana-mana kayak eta cimol, cilok, nanti bu, cirambai, ayah nanti bu, cireng, terus nanti bu, untuk nama cimata, kali itu natanya, cibai, Cimata. Nah bukan demikian ya bu ya. Jadi orang yang memaafkan justru orang yang sangat
perempuan pun mes-mes naon. Apa? Sekali-kali suami lupa oleh-oleh, jawabnya apa? Kamu tidak pernah perhatian padaku. Sana gitu. Nya kelakuan ibu gitu. Kamu tidak pernah mengerti aku. Sekalinya salaki. Suami misalnya empatnya rios, ibu mau jawabnya apa? Kamu selalu menyakiti aku. Eta jelas dalam hadisnya. Dalam hadisnya dijelaskan bahwa perempuan itu punya dua kata sakti, yaitu apa, Bu? Tidak pernah dan selalu. Kata sakti perempuan. Kamu tidak pernah menyayangi aku, kamu tidak pernah ini, dan kata kamu selalu begini, kamu selalu begitu, dan seterusnya. Ya, itu menjadi sumber konflik. Oke, boleh next slide. Sebelum terakhir, di sini terlihat bahwa seni memaafkan adalah mengelola emosi, memahami sudut pandang, mengikhlaskan, dan ini yang terpenting, Bu. Tidak memungkit masa lalu ketika pasangan sudah berubah. Ia gampil atau sulit? Jujur, Ibu, sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang pasangan sudah berubah, tapi ibu di dia masih ada trauma. Rata-rata karena perempuan masih ada trauma. Jadi udah tahu sesadar-sadarnya suami saya sudah lebih baik, suami saya tidak melakukannya lagi, tapi kebayang karena ada trauma, dan cara kerja trauma terbayang semuanya. Itulah kenapa ya kalau ibu-ibu ada trauma harus diterapi. Oke, boleh selanjutnya. Komunikasi yang menyembuhkan. Jujur, Bu, ibu kalau suami berbicara, ibu mendengarkan atau ngalelewe? Ngalelewe. Jujur. Kalau suami mah tok ditanya jelas ngalelewe. Suami mah pasti aja penting ngalelewe. Repente kalau di dia tanya. Saya tanya ibu-ibu, ibu mencoba memahami atau ngalelewe? Mencoba memahami. Kita mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Dan rata-rata suami istri gak selesai karena mendengar untuk menjawab. Jadi tos sekian eta hoyong gerak ngajawab. Iya, itu mah ya. Betul kan? Kita tuh mendengar Terus, tuh untuk memahami, bukan untuk menjawab. Sama muka burang kali gitu. Iya. Dengarkan dulu agar anak terbuka, bukan mendengar untuk menjawab. Kemudian berbicara tanpa menyakiti dan validasi dulu perasaan pasangan. Ini mau ke pasangan atau ke anak? Misalnya anak saya melakukan kesalahan, yang jelas di sekolahnya sudah diberikan konsekuensi. Saya validasi dulu perasaannya. Oh, kamu paham, AA begini. Validasi dulu. AA sepertinya marah ya, kecewa ya, sedih ya, takut ya, inilah itu dan lain sebagainya. Baru ditambahkan tapi, ya ada tapinya. Dan itu adalah kunci hubungan yang sehat. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab.
mereka itu jadi nggak ada istilahnya imam makmum, imam yang harus membimbing gitu ya, tapi perjalanannya tuh kayak sharing sama-sama gitu, saling mengingatkan. Tapi ada satu titik, satu waktu istrinya itu merasa ingin dibimbing lebih gitu, monoton gitu, kayak bosan, tapi ingin seolah-olah kayak ingin si suaminya tuh berbuat lebih, kayak membimbing gitu, harus gini-gini Membimbing dalam apa dulu gitu jelas. dalam hal ibadah terutama, terus dalam segi menangani masalah juga, terutama ya anak-anak gitu. Terima kasih. Enggak, sama-sama. Oke Bu, Ibu semua pernah mendengar istilah begini nggak? Pernikahan bisa diawali dengan cinta atau tidak, dijaganya dengan ilmu dan dipertahankan dengan iman. Pernah nggak dengar kalimat tersebut? Nah itu pertanyaan kan. Ya, kita pada yang sudah menikah, entah awalnya diawali dengan cinta atau tidak, entah seperti apa, tapi ingin coba dirawat dengan ilmu dan pada akhirnya dipertahankan dengan iman. Sedangkan ini posisinya seumur. Begini, tidak jauh berbeda. Saya sampaikan sependek sepengalaman dan sepengetahuan saya yang begitu pendek-pendek ini ya. Umur tidak berpengaruh dalam pernikahan. Dewasa itu bukan soal umur. Cung di sini yang bedanya 20 tahun sama suaminya, tapi suaminya juga budak. Asli nih. Umur dewasa itu bukan soal umur. Bahkan coba kita lihat yang sudah lansia malah semakin kekanak-kanakan. Ya, padahal kalau dari segi umur idealnya gimana Bu? Bijaksana, bijak sini idealnya, realitanya tidak. Jadi maksud saya menyampaikan ini dulu agar kita sekarang kita fokus bahwa kita suami istri. Ternyata tidak ada perbedaan yang mendasar. Kalau ada beda jelas ada, tapi tidak mendasar, tidak jomplang. Karena banyak juga di posisi yang jomplang banget perbedaan usianya, tapi tetap suami tidak bisa membimbing. Suami tetap kayak bayi ya, karena suami itu bayi besar. Bayi besar gitu ya, jadi itu poin kedua. Poin ketiga, alamiah, fitrah, hipotalamus laki-laki lebih lebar dibanding perempuan. Laki-laki senangnya melindungi, laki-laki senangnya membimbing, dan perempuan senangnya dibimbing. Ada juga perempuan yang gak mau dibimbing gitu ya. Cuma poinnya gak selalu kita berada dalam kondisi itu. Apalagi ada historinya misalnya si suami ini tuh gak tahu cara membimbing. Apalagi misalnya itu berpengaruh dengan pola asuh suami dulu, yang dulu pun istrinya gak dibimbing oleh ayahnya. Itu kita perlu lihat. Dan misalnya faktor lingkungan di zaman sekarang yang memang tidak dibimbing yang sedemikian, tapi alamiah ketika seorang istri ingin dibimbing, apalagi membimbingkan suami yang membimbing istrinya, membimbing anaknya dan lain sebagainya. Tapi dibimbing tersebut jangan menyangka kayak bimbingan manasik haji. Anu diaping beda ya. Jadi dibimbing itu yang penting saling membersamai. Yang penting saling membersamai dan lain sebagainya, tidak dikonsep membimbing seperti guru ngaji ke anak bimbingannya. Tidak demikian, memang agak sulit karena kan sifat pasangan itu partner itu meskipun suami pemimpin, suami itu pilot, istri apa? Suami pilot, istri kopilot. Kopilot duduknya di mana? Di samping, tidak di belakang. Jadi istri itu wakil tetap meskipun sejajar posisinya, suami itu pilot dan istri kopilot. Tapi poinnya adalah jika ternyata kita tidak bisa mendapatkan itu, maka kita cari bimbingan yang lain yang sesuai dengan batasan-batasan tertentu.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menemukan satu kasus di mana seorang istri yang terus curhat gitu ya, karena beliau mengalami hampir 3 kali suaminya itu selingkuh. Jadi akhirnya dengan kondisi ini si istrinya memutuskan untuk apatis, ya, apatis untuk apatis. Cuman endingnya adalah anaknya menjadi korban gitu ya. Jadi tiap ada emosi terhadap suami, beliau meluapkan terhadap anak gitu. Saran saya sebagai ini kira-kira harus seperti apa gitu ya, biar anaknya tidak menjadi korban gitu ya. Dan apakah memang benar bahwa selingkuh itu penyakit gitu ya, dan tidak bisa untuk diobati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya satu persatu ya poinnya. Pertama, bolehkah kita bertahan karena anak? Boleh nggak, Bu? Gimana? Bukan boleh, harus. Kita bertahan karena anak itu harus jadi jihad. Tapi jangan hanya karena anak, ada yang dipotong ya punya. Jangan dipotong pernyataan saya yang seakan-akan kita boleh tersiksa. Harus kita bertahan karena anak, artinya anak itu betul-betul dijadikan pertimbangan. Karena hifdzu nasl itu menjaga keturunan. Tapi jangan hanya karena anak. Harus karena kita pun percaya diri ini akan ada perubahan. Harus karena kita pun masih ada secercah harapan pada pasangan, masih ada secercah harapan pada diri kita itu. Jadi bukan satu-satunya patokan. Itu pertama. Namun kasusnya ini, selingkuh apakah bisa pulih? Hari apa ya? Hari Sabtu pekan lalu, case-nya perselingkuhan. Dan artinya bisa pulih kalau ingin pulih. Kemudian yang tadi sebelum kesini, case-nya apa? Judi online 3 miliaran. Kan posisinya sama, addiction, kecanduan. Bisa pulih nggak? Tergantung. Jadi ada posisi yang kayaknya ini agak sulit sekali pulih. Kalau ibarat skala sama ayat tingkatnya teh sangat sulit, mudah, sangat mudah. Nah itu ada skalanya teh. Ya, jadi ada skalanya. Ketika ditanya yang selingkuh bisa pulih atau enggak, ya tergantung si individunya. Pada dasarnya semuanya bisa pulih, tapi ada syarat-syaratnya. Dan semuanya memang kayaknya ini nggak bisa pulih deh, ada kondisi. Dan saya tidak tahu betul ini kondisinya termasuk yang bisa pulih atau enggak. Ya, tapi yang menjadi pertanyaannya, si istrinya bertahan dengan posisi apatis. Udah deh, nggak peduli, terserah. Tapi dari terserah itu efeknya ke anak. Ini silakan dipertimbangkan. Jika memilih bertahan, harus terapi, harus psikoterapi agar bertahannya decision making yang diambil betul-betul kuat. Kalaupun memilih untuk divorce, itu syar'i. Itu sudah masuk ke dalam alasan yang diperbolehkan. Kan yang nggak dibolehkan itu seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia tidak mencium bau surga. Tongboroni masuk mencium bau naoge moal. Tapi kalau alasan yang syar'i, bahkan pada akhirnya menyiksa diri, Allah sangat mencintai hamba-Nya. Gitu ya. Jadi untuk mengambil tindakan ini bukan hal yang mudah. Kita orang luar bisa berkomentar, ih puluhan si eta cina bertahan kene nya suami nanti selingkuh, yang KDRT mau urang mah bahasa kasar aja bener, mau urang mah tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Maniman. Gak mudah. Memutuskan untuk cerai dan bertahan gak mudah. Sama ketika ibu berkomentar, ih cenah
Iya. Iya. Ada banget. Warnanya lila. Ungu. Lila aku suka. Mas Raisya bertanya. Ya, tapi asa lebih seru waktu pembahasan anak-anak. Dulu. Tadi foto. Oh, 1, 2, 3. Sampai lagi kepada